Kekuasaan gereja adalah selamanya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius 16 ayat 18. Banyak orang hari ini tertegun betapa gereja Yesus Kristus masih berdiri teguh, kuat dan lebih efektif daripada sebelumnya. Saya takjub dengan apa yang mereka pikirkan. Mereka telah berdalil dan sangat yakin bahwa gereja Yesus Kristus akan termakan oleh rencana jahat mereka, tetapi mereka salah. Sejak dimulainya gereja pada hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2, ia telah hidup lebih lama dari pencelanya, penganiayanya, pembencinya, lawannya, dan semua musuhnya. Tidak mungkin menghancurkan gereja, itu tidak akan pernah terjadi. Mereka yang menyombongkan diri terhadap gereja rupanya telah melupakan sejarah mereka. Ketika gereja masih belia dalam kitab Kisah Para Rasul, ada orang-orang yang mencoba segala cara untuk melumpuhkan gereja, tetapi tetap saja gereja hidup lebih lama dari mereka. Oleh sebab itu adalah imajinasi yang sia-sia bagi siapapun atau kelompok manapun untuk menganggap gereja akan punah, atau entah bagaimana gagal dan menjadi sejarah. Dominasi gereja tidak ada habisnya. Ini mengingatkan pada interpretasi mimpi membingungkan Nebukadnezar yang tidak ada yang bisa menjelaskan, sampai Tuhan memberikan interpretasi kepada Daniel. Daniel 2. Dalam interpretasi Daniel, semua struktur manusia yang dimulai dengan raja sebagai kepala emas dan semua perak, perunggu, besi dan semua besi yang dicampur dengan tanah liat akan dihancurkan oleh batu yang dipotong tanpa tangan. Kemudian Daniel 2 ayat 44 mengatakan, tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Batu yang dipotong tanpa tangan adalah dari Tuhan, dan batu itu memusnahkan semua struktur manusia dan membentuk sebuah kerajaan yang Alkitab katakan tidak akan ditinggalkan kepada orang lain. Gereja tidak akan pernah jatuh kepada kuasa atau dominasi lain. Pada akhirnya itu akan berdiri kuat, sebab gereja adalah selamanya. Alkitab menyebutkan tentang Yesus kepala gereja, dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Ibrani 7 ayat 15-16. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku gembira mengetahui bahwa gereja Yesus Kristus terus lebih kuat dan semakin kuat, berbaris dalam kemuliaan. Terima kasih untuk keberanian anak-anak-Mu untuk memberitakan firman-Mu dan wahyu kebenaran-Mu yang diberikan kepada mereka untuk hidup berkemenangan selalu di dalam nama Yesus. Amin.